warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginta Hadu Lestari. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang transplantasi organ tubuh dan transfusi darah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian transplantasi organ tubuh. Pengertian dari transplantasi organ tubuh adalah suatu proses tindakan perpindahan dari salah satu organ tubuh atau jaringan tubuh ke tubuh yang lain yang diakibatkan karena ketidakfungsian salah satu organ tubuh atau jaringan tubuh itu sendiri. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang macam-macam transplantasi organ tubuh. Macam-macam transplantasi organ tubuh itu berdasarkan tipenya. Yang pertama yaitu donor dalam keadaan hidup sehat. Yang kedua yaitu donor dalam keadaan hidup koma atau diduga kuat akan segera meninggal. Yang ketiga yaitu donor dalam keadaan sudah meninggal. Selanjutnya yaitu pendapat ulama tentang transplantasi organ tubuh. Yang pertama yaitu menurut Al-Nawawi berpendapat bahwa apabila seseorang menyambung tulangnya dengan barang najis dikarenakan tidak ada barang yang suci, maka hukumnya diperbolehkan. Namun apabila ada barang suci kemudian disambung dengan barang najis, maka hukumnya wajib dibuka jika tidak menimbulkan bahaya. Yang kedua yaitu menurut Yusuf Qaradawi menyatakan bahwasannya praktik transplantasi itu tidak boleh dilakukan. Meskipun diperbolehkan, akan tetapi sifatnya tidaklah mutlak, melainkan muqayyad atau bersyarat. Yang keempat yaitu transplantasi organ tubuh yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Yang pertama yaitu apabila pencangkutan tersebut dilakukan di mana pendonor dalam keadaan sehat walafiat diperbolehkan asalkan organ yang disumbangkan tidak menyebabkan kematian pada si pendonor. Yang kedua yaitu apabila transplantasi dilakukan terhadap pendonor yang dalam keadaan sakit atau koma atau hampir meninggal, maka hukum Islam pun tidak memperbolehkannya. Yang ketiga yaitu apabila pencokokan dilakukan ketika pendonor telah meninggal, baik secara medis maupun yuridis, maka menurut hukum Islam ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Zikri. Saya akan melanjutkan pembacaan makalah yang ini. Transfusi darah berasal dari bahasa Inggris blood transfusion, yang artinya memasukkan darah orang lain pada pembuluh darah orang yang akan disumbangkan darah. Menurut Syekh Husnain Muhammad Makhluk, transfusi darah adalah membuatkan darah manusia dengan cara memindahkan darah orang sehat pada orang yang akan membutuhkan darah. Kemudian menurut Dr. Ahmad Sofyan mengertikan transfusi darah dengan istilah pindah tulang, yang artinya memindahkan darah orang lain ke dalam pembuluh darah yang akan ditolong. Kemudian menurut Rustam Musri, transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari orang sehat pada orang yang sakit, bertujuan 1. Menambah jumlah darah pada orang yang sakit karena satu penyebab tertentu. Yang kedua, menambah kemampuan darah dalam tubuh orang yang sakit untuk membawa oksigen pada tubuh orang yang sakit. Yang F, transfusi darah. Sejarah transfusi darah diawali pada tahun 1665 oleh Dr. Richard, seorang ahli dari anatomi tubuh dari Inggris, berhasil mentransfusikan darah itu darah anjing ke anjing lain. Pada tahun 1818, Dr. James Blundell dari rumah sakit St. Thomas and Guy berhasil melakukan transfusi darah dari manusia ke manusia lain untuk pertama kalinya dengan cara menggunakan alat yang ditemukan oleh Dr. Lawrence itu baru bisa digunakan secara umum pada tahun 1901. Selanjutnya, bertepatan pada tahun itu, Karl Landsteiner, ilmuwan dari Wina, berhasil menemukan jenis darah. Yang G, dasar-dasar pemberian transfusi darah. Dasar-dasar pemberian transfusi darah secara rasional adalah pemilihan bahan transfusi yang tepat, jumlah sesuai dengan kebutuhan pada saat yang tepat, dengan cara yang benar. 5 indikasi umum transfusi darah adalah
Yang pertama, kehilangan darah akut bila 20-30% total volume darah hilang dan pendarahan masih terus terjadi. Yang kedua, anemia berat. Yang ketiga, shock septic. Yang keempat, memberikan plasma dan trombosit sebagai tambahan faktor pembekuan karena komponen dari darah spesifik yang lain tidak ada. Yang terakhir, transfusi tukar pada neonatus dengan terus berat. Baiklah, itu saja dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya ucapkan saya minta maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat-syarat keputusan transfusi darah. Dalam melakukan transfusi darah, kita harus mengetahui syarat-syarat untuk melakukan transfusi darah. Syarat-syarat keputusan transfusi darah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebelum transfusi darah. Sebelum melakukan transfusi darah, dokter harus melakukan pemeriksaan terhadap klien untuk mengetahui kondisi dari klien serta jenis transfusi apa yang cocok untuk klien. Serta dokter harus mengetahui berapa banyak kantong darah yang diberikan. Yang kedua, selama transfusi. Dalam pemberian transfusi dilakukan secara bertahap, sedikit demi sedikit, karena untuk mencegah terjadinya gagal jantung yang diakibatkan kerja jantung yang bertambah secara mendadak. Yang ketiga, golongan darah dan resus. Golongan darah dan resus harus cocok antara pendonor dan penerima. Manusia memiliki beberapa jenis tipe golongan darah. Ada yang jenisnya A, B, AB, dan O. Misalnya golongan darah A tidak bisa diterima oleh golongan darah B, karena begitupun sebaliknya. Karena jika terjadi ketidakcocokan antara pendonor dan penerima donor, maka akan menyebabkan reaksi berbahaya. Poin berikutnya I, yaitu pendapat ulama tentang transfusi darah. Syariat Islam membolehkan transfusi darah. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk membantu kemaslahatan sesama umat. Ada dua pendapat yang berbeda tentang transfusi darah. Yang pertama, menurut pendapat ulama Ibnu Abdul Bar al-Maliki, ia mengatakan bahwa berobat dengan darah atau transfusi darah secara mutlak diharamkan. Yang mana dia berujuk pada Quran surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah, yang artinya sesungguhnya Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih tanpa menyebut selain nama Allah. Pendapat yang kedua yaitu menurut Syekh Abdullah Al-Jibrin. Ia mengatakan bahwa berobat dengan darah itu boleh selagi ada sebab yang membolehkannya, misalnya seperti mendesak atau darurat. Dan Syekh Abdullah Al-Jibrin berunjuk kepada sambungan ayat yang tadi, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famanit ghayra
ghaira baghi wala adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang artinya tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Poin berikutnya yaitu J, hikmah transfusi darah. Ada beberapa hikmah dalam melakukan transfusi darah. Yang pertama, menyelamatkan nyawa. Yang kedua, dapat memperlancar sel darah merah. Yang ketiga, menjaga kesehatan jantung. Yang keempat, dapat mengetahui kondisi kesehatan. Yang kelima, dapat juga menurunkan berat badan. Rahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Yang artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tanpa menyebut selain nama Allah. Pendapat yang kedua yaitu menurut Syekh Abdullah Al-Jibrin. Ia mengatakan bahwa berobat dengan darah itu boleh selagi ada sebab yang membolehkannya, misalnya seperti mendesak atau darurat. Dan Syekh Abdullah Al-Jibrin berunjuk kepada sambungan ayat yang tadi, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famanit ghaira baghi wala adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Poin berikutnya yaitu J, hikmah transfusi darah. Ada beberapa hikmah dalam melakukan transfusi darah. Yang pertama, menyelamatkan nyawa. Yang kedua, dapat memperlancar sel darah merah. Yang ketiga, menjaga kesehatan jantung. Yang keempat, dapat mengetahui kondisi kesehatan. Yang kelima, dapat juga menurunkan